buat kalangan pemula maupun yang sudah berpengalaman terjun di dunia perporangan. Ini kali ini saya termasuk nasib yang cukup jelek pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah mampir di channel Radenandur ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi menarik untuk kita semua. Tentunya buat kalangan pemula maupun yang sudah berpengalaman terjun di dunia perporangan. Ini kali ini saya termasuk nasib yang cukup jelek pemirsa. Saya beli bibit dengan harga yang cukup murah, sekitar 300.000, kurang lebih 3 kilo itu mendapatkan kurang lebih 700 biji, tapi banyak juga yang bosok. Jadi saya terlalu nasib yang kurang beruntung pemirsa, tapi alhamdulillah saya masih bisa bersyukur bisa menyempatkan dan bisa membuat video kali ini. Dan untuk tentunya kita sama-sama saling berbagi satu sama lain agar kita bisa bersilaturahmi, bisa mengedukasi untuk kita semua. Oke pemirsa. Ini bibitnya itu seperti ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru lagi, dan tentunya agar video kami bisa berkembang dan kita tidak selalu mengembangkan positif dalam dunia peperangan. Oke pemirsa, ini ada yang sudah kita siapkan, alat yang perlu kita siapkan pemirsa. Ini adalah air yang sudah saya siapkan tadi. Ini merupakan air rebusan bawang merah dan bawang putih. Airnya itu seperti ini. Nah, kelihatan ya pemirsa. Air dari rebusan bawang merah dan bawang putih ini nanti untuk pertolongan pertama mengatasi bibit porang yang sudah terkena jamur, bosok, ataupun sudah terkena kutu. Jadi untuk teman-teman, untuk pertolongan pertama itu yang harus kita siapkan adalah ini pemirsa, air dari rendaman bawang merah, bawang putih. Sebetulnya untuk kita blender juga bisa, tapi ini lebih layaknya saya gunakan langsung seperti ini. Dan yang ini, air yang di sini itu sudah campuran dari Foradan insektisida, kalau tidak salah itu insektisida ya pemirsa. Itu air dari Foradan. Nah, untuk takarannya itu kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan sendok tadi, nah ini saya menggunakan sendok. Jadi untuk takaran Foradannya itu kurang lebih tadi ya, kan ini saya beli Foradan ini, Foradan 3GR, kelihatan ya pemirsa. Ini 2 kilo. Itu kalau di daerah saya itu dengan patokan harga kurang lebih 40.000 pemirsa. Ini nanti untuk mengantisipasi hama sebelum saya tanami, nanti akan saya taburi. Dan tentunya nanti akan saya bikinkan juga videonya pemirsa, agar channel ini bisa berkembang, kita sama-sama menjaga silaturahmi satu sama lain. Nah tentunya silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa like-nya juga. Jadi untuk takaran dari Foradan tadi itu cuma setengah ini pemirsa, jadi tidak perlu sampai 1 sendok penuh. Untuk takarannya itu cuma setengah, dan airnya tadi itu cuma setengah. Timbo ini termasuk dingin, mulai ini ada cat seperti ini pemirsa. Selanjutnya, nah tipe-tipe umbi meskipun dapat banyak kan, tapi kita ya juga bingung untuk mengantisipasinya ketika ada sebagian umbi yang terkena
jamur, ada yang sebagian umbi yang terkena rawan busuk dan lain penyakit sebagainya. Itu pertolongan pertama yang harus kita siapkan itu apa. Jadi kita itu harus matang juga pemikirannya supaya hasil dari yang kita tanam nanti biar bisa melimpah, seperti itu pemirsa. Nah oke, ini air dari rendaman Foradan tadi, ini kurang lebih kita rendam 15 menit, kurang lebih seperti itu. Itu tadi pemirsa. Nah ini air rendaman dari bawang merah dan bawang putih, ini kurang lebih ya 20 menit. Ini campuran airnya ini cukup air panas. Dan tentunya ini nanti akan kita sortir, dan dari pembelian satu kresek full itu kurang lebih sampai 700 biji, itu satu kresek full. Tapi ada sebagian yang tadi itu sudah saya sortir. Nah seperti ini pemirsa, ini ada yang jamuran. Tapi sebelumnya ini sudah saya kasih abu dan sudah bersihkan bosoknya. Tetapi ada yang sebagian tetap ada yang juga terkena jamur. Jadi ini langkah antisipasinya itu harus kita siapkan secara matang. Tiba-tiba porang ini, waduh ini sudah bibit yang tidak bagus seperti ini pemirsa. Ada yang bosok ininya. Nah ini harus kita buang kalau yang ini itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Nah selanjutnya untuk ciri-ciri porang yang baik dan yang bagus bibitnya itu bagaimana. Kita rendam air saja, semisal ini air biasa, itu dari bobot umbinya itu bisa nyemplung di air di dalamnya. Itu merupakan salah satu contoh porang itu kualitas bibit yang cukup baik. Tapi ada sebagian yang bibitnya itu ya sudah tidak baik, ataupun bosok ataupun terkena jamur dan terkena hewan-hewan liar, banyak juga pemirsa ini. Dan yang ini dalamnya ini yang sudah baik, ini tinggal kita bersihkan menggunakan sikat. Nah seperti ini kita bersihkan menggunakan sikat. Ini nanti kita gosok dan sudah keluar tunasnya. Setelah itu kita rendam air bawang ini, lalu kita biarkan. Nah ini gembur-gembur ini harus kita buang juga menggunakan silet. Seperti ini. Banyak yang bosok, mending kita buang aja ini pemirsa, daripada nanti bibitnya ini jelek ya kita buang saja. Nah ini bibit yang cukup baik itu seperti ini. Ini nanti kita bersihkan jamur-jamur maupun bakteri-bakteri. Jadi setelah kita redam dari Foradan ini nanti kan sudah kita sortir bibit yang bosok dan yang baik itu. Kalau yang baik itu yang bibitnya itu di dalamnya itu ada yang nyemplung seperti ini pemirsa. Itu nanti bisa kita, insya Allah bisa kita gunakan. Nah ini sudah keluar tunasnya. Setelah itu kita rendam menggunakan air bawang merah dan bawang putih. Nah ini mencelup. Nah ini turun, berbeda lagi dengan bibit yang ini. Nah kalau yang ini itu kemampul pemirsa, itu merupakan bibit yang jelek ini. Tapi insya Allah bagian ada yang bosok ini nanti akan saya bersihkan juga, kan buat apa ini. Nah ini bosok pemirsa, tuh kelihatan ya pemirsa. Ini bosoknya itu seperti ini, ada ulatnya di sini. Ih ulat banyak ini. Kalau seperti ini ya kemungkinan ada dua sisi, hidup atau mati. Nah jadi untuk pengalaman para petani porang itu bagaimana dari dua sisinya. Setelah itu nanti silahkan klik komentar dan sarannya untuk saya maupun untuk teman-teman juga, bagaimana kondisi setelah bibit porang itu ada sebagian yang bosok, apakah tetap hidup atau mati. Saya juga minta pencerahannya. Ini ada yang bosok pemirsa, ini sudah
jelek ini, jadi bibit tidak bagus. Ini udah bosok, ada yang bosok, kita buang saja ya. Nah ini, nah untuk bibit ini juga seperti ini gembur-gembur, harus kita buang biar tidak menular di sebelahnya. Selanjutnya kita rendam menggunakan air rendaman bawang merah dan bawang putih. Kita celupkan, otomatis langsung tercelup, jadi bibitnya itu masya Allah masih bagus. Nah ini juga kalau ada yang gembur-gembur, insya Allah bisa kita bersihkan menggunakan sikat. Ini masih bagus, ini sudah jelek, ini sudah keluar tunasnya sebagian, ini udah gembur. Coba kita belah. Nah, penyakitnya itu ada di sini. Kita masukkan rendaman tercelup, insya Allah masih bisa kita gunakan. Ini juga seperti itu pemirsa, kalau ada jamur-jamur maupun bakteri-bakteri bisa kita bersihkan. Nah ini juga bibit yang cukup baik, langsung masuk. Bila sudah selesai di rendaman foradan, ini nanti kita seperti ini. Apakah ini jamur atau tunas? Ini sudah. Nah, ini yang bosok ini pemirsa, tapi bagus insya Allah ini. Nah seperti ini udah layak pakai. Kalau yang ini, nah ini pemirsa, ini juga bosok, kita buang. Ini malah penyakitan ini banyak jamurnya pemirsa. Bosoknya banyak pemirsa, jadi sudah tidak layak pakai ini. Nah ini bosok, tapi apakah masih layak pakai? Dalamnya itu sudah bosok, jadi harus kita buang biar tidak menular di belah-belahnya. Kondisinya ini juga seperti ini. Nah kita buang saja ini pemirsa. Ada yang bosok, kita buang. Oke dari pemirsa, setelah itu nah seperti ini pemirsa ya. Ini padahal, nah ini sudah kempeng. Jika kita buka, dan seperti ini, kondisinya masih bagus, tapi ada ulernya di dalamnya. Kita buang saja. Nah, kalau kondisinya masih gak bagus, insyaallah stabil, kita celupkan di rendaman air bawang merah dan bawang putih. Jika ini sudah ini terkena iritasi foradan, jadi ya cukup gatel di tangan. Ini bosok, kita nah ini kita bersihkan. Kelihatan kan pemirsa? Nah umbi yang bosok ini. Seperti ini pemirsa. Insya Allah bisa kita gunakan.
kita celupkan terlebih dahulu di rendaman air bawang merah bawang putih. Nah, langsung kelelep kan. Oke, dari teman-teman, nah, jika ada pertanyaan silakan isikan pertanyaan. Jika ada kritik dan sarannya, kami bisa menerimanya insya Allah dengan baik. Tentunya jangan lupa kutuk klik subscribe dan like, jangan lupa. Setelah ini nanti akan saya angin-anginkan pemirsa. Kita sudah lama direndam. Ini nanti akan saya angin-anginkan, tidak saya PP di sinar matahari, takutnya nanti malah menimbulkannya seperti itu pemirsa. Kita berikan abu. Setelah ini nanti jika sudah kering kita berikan abu. Tetapi ini sudah kita keringkan terlebih dahulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.